kemarin itu sebelum MK menetapkan siapa yang diputuskan sebagai presiden, walaupun saya itu bukan siapa-siapa, masyarakat alit, nggak ada salahnya, dan saya punya hak untuk memohon kepada beliaunya sing ditetapkan menjadi presiden. Tolong sekali lagi, ojo sampak ngenteni bongko. Nggih, kebanyakan ngoten Pak. Belum waktunya sudah mati terlebih dahulu. Lah ini, mohon maaf, aku ngerewitik pol niki. Sekarang ada satu golongan yang memanfaatkan berbisnis haji plus. Ngapunten, sampai bisa haji tahun ini sekarang langsung berangkat, tapi fulusi berlipat kan ganda. Anda yang punya kewenangan, kebijakan, tolong mek situ tok iki lho, segerakanlah untuk dibantu supaya masa tunggunya tidak begitu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus Mukhlason, juga dumateng jamaah simpung hadir wonten ngriki. Sesuai dengan materi di malam hari ini yang sudah Gus Mukhlason terangkan, kula badhe tanglet tiang Islam niku gada rukun gangsal. Terus sing salah setunggal niku nopo haji niku wajib kok sepindah, lek salat niku kok terus-terusan ngoten. Ya nopo secara hakikat niku Gus Mukhlason. Ngapunten ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di dalam ajaran syariat ya, terkait rukun Islam yang ada 5, kewajiban bagi umatnya itu yang kelima cuma 1 kali, itu pun bagi yang mampu. Sedangkan sholat itu kok berkali-kali. Bahkan dalam satu ayat, jikalau kau tidak mampu dengan berdiri, jalankanlah dengan duduk. Jikalau duduk kau tidak kuasa karena sakit dan lain sebagainya, maka dengan berbaring, begitu seterusnya. Bapak Ibu, berhubung syariat jabani, ya jawab secara syariat. Pertanyaan kula syariat, tak jawab syariat. Pertanyaan jenengan syariat, nyuwun hakikat mengki tak jawab ngian. Nyuwun ngapura kula sakderenge nek salah nggih sampean elingno. Mengapa haji 1 kali, sholat kok berkali-kali? Karena 1 haji itu walaupun jenengan punya uang yang sebagai faktor yang sudah bisa memenuhi syarat, di situ masih ada masa. Masa itu waktu. Coro zaman sak mangke, zaman sekarang Pak ya, mohon maaf aku ngerewitik pol niki. Sekarang ada satu golongan yang memanfaatkan berbisnis haji plus. Ngapunten,
Sampai bisa haji tahun ini sekarang langsung berangkat. Tapi fulusi berlipat ganda. Karena kondisi situasi haji yang apa namanya itu? Yang umumnya itu Pak, jenengnya apa? Reguler. Coba reguler berapa tahun kita tunggu? 30 tahun, 40 tahun. Slow is dead gitu. Kita sudah membayar porsi Pak. Kita beli porsi, tapi masa tunggunya kita 40 tahun. Kira kita sudah berumur katakanlah 40 tahun. Ditambah 40, 80. Ya kari POE. Bisa-bisa kita tidak menangi. Terus dikemanakan uang porsi itu? Kalau sistem perbankan kan muncul bunga toh, kemana itu? Umat Islam nggak pernah ngeritik, gitu? Gak cocok kan ngeritik bunga kayak kaji kok, ngaten ya. Mohon maaf, oleh karena kondisi reguler ini jangka panjang kita menunggu lama, maka muncullah satu mbuh opo kuno kelompok yang memanfaatkan situasi sehingga haji itu dijual dengan angka yang fantastis. Dalam istilah haji plus. Tahun ini berangkat daftar bisa. Hotel sampean niku hotel bintang 5. Entah gak tahu itu sudah. Makanya kemarin itu sebelum MK menetapkan siapa yang diputuskan sebagai presiden, walaupun saya itu bukan siapa-siapa, masyarakat alit, nggak ada salahnya dan saya punya hak untuk memohon kepada beliaunya yang ditetapkan menjadi presiden. Tolong sekali lagi, mereka yang masa menunggu, udahlah berbagai cara bagaimana berangkati nek gak iso setahun geruduk ya mbuh dadekno 5 tahun. Ojo sampak ngenteni bongko. Nggih, kebanyakan ngoten Pak. Belum waktunya sudah mati terlebih dahulu. Lah ini Anda yang punya kewenangan, kebijakan, tolong mek situ tok iki lho. Segerakanlah untuk dibantu supaya masa tunggunya tidak begitu panjang. Capek Pak kita Pak, sebagai masyarakat sebetulnya capek. Kasihan. Apa yang melatar belakangi kok diwajibkan cuma 1 kali? Karena jawabannya secara syariat, haji itu, pohon maaf, walaupun faktor persyaratan itu tadi mencukupi kita masalah harta, waktu juga tidak, ya juga akan harus kita sesuaikan. Sekarang nggak ada istilah bahasa situasi di negara kita itu sampai 30 tahun, enggak. Zona wilayah yang kita lewati itu tidak aman, maka tidak wajib. Gak aman karena perang, bukan wajib. Bukan wajib. Sedangkan sholat kok tiap saat dan waktu, alasannya itu bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Wis bahasa syariat lo ya. Dan kesemuanya itu antara rukun 1 sampai rukun 5 Islam itu adalah thoriqoh sebetulnya, jalan untuk kau bisa bertemu Allah, untuk bersemu Allah.
Pun. Secara hakikat, mohon maaf, bahasa haji itu adalah panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Siapa yang dipanggil oleh Allah untuk bertemu Allah, merekalah hamba yang sudah inni wajjahtu wajhiya. Kalau sudah dipanggil Allah dan bertemu Allah, maka justru sebaliknya tidak cuman satu kali. Artinya apa nilai sholat di dalam aktivitas jenengan iki sebagai thariqah, ibadah murni, bahkan ibadah yang tidak murni, Anda selalu dapat panggilan dari Allah. Mana panggilannya? Irodah, kehendak. Contoh, jenengan iki madaran luwe, lapar, itu bertanda untuk disuruh makan. Terus dalam hati sampean ada keinginan makan, didasari karena lapar, itu adalah panggilan Allah. Sehingga ketika jenengan makan mesti bertemu Allah, karena jenengan tahu kalau lapar itu panggilan Allah lewat keinginan untuk makan. Nyun sewu Pak, sugiyo kaya apa jenengan nek ning ati gak kepingin budal haji, ya ora bakal. Iku berarti gak ada panggilan Allah. Sama. Udahlah, jenengan masyotoh alimo kaya apa, sugiyo kaya apa, kalau hati sampean ini nggak ada keinginan bertemu Allah, nggih mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, nggak akan pernah jenengan iki bisa bertemu Allah. Walaupun sholat sampean batuk iku sampai metu nononge telu, tahu nonong nggih, jidatan, nggak bisa Pak. Yang terjadi kita pertemuan terhadap selain Allah, ingat itu, ingat ini, baik macam-macam. Hakikat menjawab mengapa haji cuma satu, itu menunjukkan pertama bahwasanya saking titike, saking sedikitnya seseorang itu dipanggil Allah. Mengapa kok lebih banyak tidak dipanggil? Jawabannya sederhana Pak. Ketika saat Allah menyampaikan dinu tauhid, aandar tahum amlan tundirhum la yu'minun, mereka kebanyakan nggak percaya, nggak percaya. Akhirnya dia tolak ajaran itu. Langkah selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati kita dengan dunia itu, ditebalkan dalam hati kita, akhirnya sebagai penghalang gak bisa ketemu Allah. Ngapunten ingkang kathah, wong nek gak percaya haji iku rukun Islam sing nomor 5 yang wajib dilakukan bagi yang kuasa. Berhubung ati iki model ati kedunyan Pak, nggak ada keinginan untuk budal haji iki syariat. Makanya sugiyo kaya apa jenengan, kalau di dalam hati isine kedunyan loh ya, kedunyan, dan tidak ingin jenengan iki bertemu Allah, nggak akan ada keinginan jenengan iki kerentek haji. Boten enten. Makanya bahasa syariat, uang tidak jaminan, harta tidak jaminan. Yang menjadi jaminan siapa yang dipanggil Allah, dialah yang akan berangkat. Artinya siapa di antara jenengan kali kula yang dalam hati keinginan, ada keinginan bertemu Allah, itulah panggilan Allah. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Allah itu memanggil orang yang dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Injih.
Masih ada lagi? Assalamualaikum, Kak Ijak muni. Sampun. Oh, nggih. Badhe tanglet, Gus. Nggih. Masalah sirul asor kalian napas nupus, napas anfas tanapas nupus. Menapa niku perbedaannya dos pundi, Gus? Ngoten. Nggih. Kalian kali niku kolwat, Gus. Kula pengertiane kolwat niku cara-carane dos pundi, Gus? Ngoten. Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sirul asr itu dari segi makna di dalam rahasia itu masih ada beberapa rahasia. Kita ngucap lafadz Allah, di dalam lafadz Allah itu ada rahasia. Baik ucapan secara lesan maupun secara hati. Di dalam ismuddad, nama Allah itu ada rahasia. Ini yang harus kita buka. Supaya jenengan ini estu betul-betul mengetahui apa rahasia di belakang nama atau sifat atau zat atau hidup. Sebab dengan begitu memudahkan jenengan itu berkholwat dan bertemu Allah yang sesungguhnya. Itu makna daripada sirul asrar. Cara praktek kholwat di dalam sirul asrar adalah jenengan boleh lisan terdiam, hati terdiam. Cuman jenengan ini membangun rasa. Di dalam hati jenengan itu ada rasa atau iman. Tergantung imannya kemana. Umpama ketika saya menghirup bau harum, mesti ning ati ada iman. Ada pangrasa bahwasannya harumnya keluarnya sumbernya dari itulah iman. Kalau ini kita kembalikan pada Allah, segala hal apapun yang terjadi baik langsung atau tidak langsung berkenaan dengan kita, tidak langsung berkenaan dengan makhluk lain. Hati jenengan harus ada pangrasa, pangiman, berupa satu kesadaran bahwasannya timbul dan munculnya itu dari saklebete urip. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya sirul asrar. Makanya di situ ada tahapan sirul asrar. Su'aul basirah adalah rasa. Ainul basirah berarti bertemu. Hakul basirah pernyataan. Ketika kita membangun rasa iman hanya pada Allah setiap saat dan waktu, setiap napas ini, maka otomatis akan naik satu tingkat hakul basirah. Di dalam sirul asrar itu ada hakul basirah. Pertemuan itu terjadi. Bahasa sederhana, ruh akan bertemu Allah.
gambaran petanda ruh bertemu Allah. Ruh itu tiada nama, Allah Khalik tiada nama, mata melihat tiada nama, udah nggak ada. Itulah namanya ahad, namanya bertemu. Ini cara jenengan berkholwat, baik secara khusus maupun secara umum. Yang jelas kholwat maknanya adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billah, tinggalkan iman selain Allah dan membangun iman hanya pada Allah. Saya bicara Allah jangan dimaksud nama, saya bicara hidup jangan dimaksud itu adalah sifat, jangan. Yang kumaksud Allah atau hidup dat adalah laisa kamislihi syai'un. Itu makna daripada kholwat. Caranya jenengan boleh diem, baik jasmani maupun hati ruhaniyah Anda berjalan rasa. Nyambungno rasa urip, nyambungno rasa nang roh terhadap urip. Setiap kejadian apapun, intinya nanti di dalam hati jenengan hanya satu pangroso bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis sampean mata hati jenengan wis tidak bisa melihat wujudnya makhluk, wis mboten saged. Namun nyatanya Allah, nyata wujudnya Allah yang tampak dan jelas di dalam pandangan ruhaniyah jenengan. Terus proses daripada antara napas, nufus, anfus, tanafus. Bapak Ibu, memang ada beberapa proses. Yang 4 proses ini jadi satu menjadi sifat kalam Allah. Sifat kalam itu terpecah rangkaian 4 hal. Apa itu? Nufus, anfus, tanafus, napas. Saiki apa di antara perbedaan keempat itu? Kalau kita bicara anfas, jenengan ini ning akal iki kan wonten cipta-cipta. Nah ngoten nggih. Wonten cipta. Iki nek pun jenengan dewasa, nek belum dewasa dereng. Nek pun dewasa maka anfas di dalam akal jenengan muncul. Enak ingin iki seneng cewek iko ayo. Masalah iko sendenan kayu. Jadi wis cipta-cipta muncul. Lah cipta iku ngabari nanggone hati. Ketika ngabari iku disebut sebagai tanafus. Tanafus. Mudune anfas ke hati iku namanya tanafus. Wis. Inilah nanti akal itu apakah ditunggangi nafsu apa enggak? Kalau ditunggangi nafsu mesti nufus dalam hati jenengan kali kula niki, hati iki ngikuti apa komando dari akal. Enak nek rabi kae sendenan kayu jati awakmu temenan. Wis ngomong singane niki konsultasi terus omong-omongan terus niki. Akhirnya akal ini mengikuti petunjuk nafsu. Apa petunjuk nafsu? Piye carane roh iku mau hati itu lali Allah. Wa zujina linnasi hubbus syahawah. Makanya dihadapkanlah kesenangan-kesenangan yang bersifatkan kehidupan dunia. Ya enak cah, rabi langsung senden kayu jati wis rasara-sara sak piturute. Padahal bahaya. Anda nanti terbungkus ruhaniyahmu dengan kesenangan dunia, akhirnya disitulah kita yang disebut wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Pasti kita lalai pada Allah.
Orang lalai pada Allah itu tidak hanya dunia secara materi, juga non materi. Yang non materi jenengan punya status sebagai orang yang dimuliakan orang. Nanti dipujo, salamane diambung tangani, gak terima tangani ya wetengi barang niki, gak terima bokongi pisan. Dengan alasan yang terselubung oleh nafsu kita minta barokah. Ya wis karepmu. Jadi Gusti karepmu padahal kuwi tak kandhani malakum darra wala naf'an. Selain aku iku gak iso ngkei manfaat utawa nekakno terserah awakmu. Ra percaya enggak percaya saya terserah, percaya saya ya terserah, kata Allah seperti itu. Ketika akal nofus ini sudah terganggu lewat akal tadi, maka munggah nang napas ning tenggorokan iki muncullah sifat kalam. Akhirnya ngomong, ya wis aku cinta kamu, kapan ayo ndang nikah. Lah ngoten nggih. Lah wis. Maras kita, akal kita punya cipta-cipta mudhun nang ngene hati, terus hati konsultasi dengan akal, akhirnya keluarlah napas, muncul ucapan. Misalnya maneh sing lebih sederhana. Nanti Cak arep ngaji. Wis. Anfas teng mriki teng mikir-mikir pun wis engko budal mari magrib bae, sebab engko nek macet ya enggak terlalu terlambat ngoten, nek budal mari sak engko wis terlambat. Ya apa budal mari magrib mari magrib bae. Akhirnya terjadi, Pak. Sebab ada cipta-cipta ning akal iki, terus akal iki mlebu ning ati, didasari oleh nafsu, akhirnya ngucap kalam, ya budal mari maghrib, kita berangkat habis maghrib. Ya udah, jadi sifat kalam, ucapan ini rangkaian sebelum jadi kalam, sebelum berkalam rangkaian dari 4 hal. Anfus, tanafus, nafus, napas. Udah. Jadi 4 perkara ini tidak bisa keluar dari sifat kalam. Ini perbedaannya. Jadi satu persatu perbedaannya itu, tapi sampai kesuwen ngoten niku. Sampai cukup tahu aja. Lah untuk masuk kepada ketemu Allah di sifat kalam bisa. Piye? Carane nofus sampai iki aja bisa dipengaruhi dengan akal. Sing akal iku orientasinya dari nafsu, jangan. Piye carane? Ngeten. Faktulu anfusakum, patenono keakuanmu yang berkalam. Langsung cepet nggih. Lepasan keakuanmu yang berkalam. Terus berkalam sapa? Ya aku Allah. Ning ati. Akhirnya muncul keakuannya Allah pun bener. Akhirnya sampean mboten adik nguri-nguri apa proses-proses niki nek bahasa kula jenengan umur kari didik kesuwen, cukup langsung faktulu anfusakum. Wis langsung ae patenono keakuan kita yang berucap ning ati, akhirnya muncul aku Allah. Beres Bun. Nggih. Ibu ada Bu yang ditanyakan? Ibu ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan dari potongan surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali zatnya. Apa termasuk surga dan neraka juga, Gus? Nanti ruhnya itu juga apa termasuk makhluk itu? Ini minta penjelasan dari
Al-Qur'anul Qadim. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dari Al-Qur'anul Qadim, hakikat saya jelaskan dari Al-Qur'anul Karim secara syariat gak salah paham. Secara syariat tidak, karena terjadinya itu setelah penghancuran selain surga dan neraka, artinya dunia. Makanya disebut yaumil kiamah. Orang syariat surga itu belum terjadi, Pak. Besok terjadinya adanya itu setelah hari kiamat, terus hari penghisapan, terus jenengan barulah di situ terjadinya surga dan miturut kacamata syariat. Wis iki gak iso dibantah secara syariat. Tapi kebanyakan kita oleh karena nolak tauhid, orang ngerti kalau ini sanepan. Ngerti sanepan? Kalau ini adalah sindiran, kiasan. Kiasan. Lah mengandung kiasan yang bagaimana? Wis. Niku ayate di depannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bapak Ibu, secara hakikat surga dan neraka sebetulnya ya di dunia ini sudah nyata. Pandangan hakikat, bukan syariat. Apa sifat daripada surga dan neraka itu? Secara ringkas surga itu orang mengenal gak enak mesti enak. Orang mengenal susah gelisah mesti damai. Neraka kebalikannya. Ya panas, ya dan lain sebagainya. Makanya bahasanya itu sindirani anar. Anar itu api, sifatnya api panas. Hati jikalau bertemu selain Allah, berada di tempat selain Allah, itu berarti hati atau roh itu di surganya Dajjal. Lah surganya Dajjal adalah kesenangan duniawi ya. Hati kalau ada di situ sebetulnya dia ada dalam neraka Allah, tapi di surganya Dajjal. Isi bingung, is dirungokno aibah bingung ya rasakno dhewe. Jikalau hati atau rohaniyah dikatakan di surganya Allah di dunia itu, maka jelas rohaniyah itu tidak berdiri di atas surganya Dajjal. Jelas dia berdiri di atas nerakanya Dajjal. Panas miturut orang lain, tapi damai miturut jenengan. Seneng miturut orang lain, damai tetap miturut jenengan. Makanya ketika saat ruhaniyah jenengan bertemu pada Allah, itulah sesuatu yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Letak kedamaian yang sejati adalah ketika ruhaniyah itu berdiri di atas Allah. Artinya dia duduk di dalam musyahadah. Sekalipun posisi Anda ini di nerakanya Dajjal, gak sugih mangan yo saonoe, ibarat rumah tangga rok-rok asem, tapi hatimu nyaman. Tidak seperti mereka yang sugih bingung karepe dhewe. Lho wong sugih tambah bingung lho, Pak. Bingung nek suatu saat dhek jatuh miskin. Dia ketakutan.
kelangan sugiye akhirnya dadi melarat, takut, berarti dia nggak seneng, dia selalu susah. Jenengan mawon mandangi penak ya Pak Lurah duwike iku cekelane mil-milan ngaten nggih, omahe maglong pinggir embong. Kita nggak tahu dia juga utangnya ukeh, mikir cicilan kreditan. Makanya jare wong Jawa semua itu sawang sinawang, sing lakoni lo bingung dewi. Ben ra bingung hanyalah golongan orang-orang yang hatinya sudah sampai pada Allah. Loh, inilah surga. Pertanyaan ibu, semua akan hancur kecuali yang kekal adalah Allah, wajah Allah. Pertanyaannya, apakah surga neraka itu akan hancur? Juga musnah. Jawabannya hakikat semuanya sudah musnah. Ora ene opo. Bahasa wong Jawa kosong blong. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Secara hakikat sudah tidak ada nama yang menyembah, yang disembah, mata untuk melihat sudah nggak ada. Di titik nol ahad itulah Pak maksudnya. Tapi ning akhirat hukum syariat ya berlaku. Ya sama dengan di dunia ini. Cuman hatimu ayem banget. Makanya bahasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin dalam satu ayat gini Pak, jangankan aku menghidupkan sesuatu yang sudah mati yang asalnya itu mang ada, wong aku nyiptakno asalnya tidak ada, jadi ada itu mudah kok, apalagi saya membangkitkan, menghidupkan sesuatu yang tadinya itu tidak ada, saya matikan kemudian saya adakan lagi. Artinya apa toh Pak? Walaupun secara hakikat selain ana sudah tidak ada, maka bentuk surga itu nisbate jenjem damainya hati panjenengan. Terus apakah besok setelah saya mati terus terjadi hukum syariat, dibangkitkan, kemudian ada di roh maksar, terus ada yang masuk surga, ada masuk neraka lah gitu toh? Itu bahasa syariat. Apakah hal itu terjadi juga secara hakikat? Nek Rasulullah dawuh itu kalbarki Pak, koyok kilat. Jenengan wa inna ilaihi rajiun itu seperti kilat. Itu akan terjadi pada golongan-golongan ketika saat manusia hamba di dunia itu masih ada pengakuan. Takholil. Sik ngaku-ngaku nih loh. Itu akan terjadi. Tapi bagi mereka yang sudah lepas keakuan diri, yang muncul keakuan Allah, masa sih Gusti Allah dihisab? Sing di dompetku mang, niki dompetku. Dompetku iki nek ana duwike, mesti lak tak hitung to Pak. Tak hitung. Kalau tumbas rokok pinten Pak? 20.000 tak buka. Tak hitung jumlah duit njukuk 20.000. Coba. Umpama dompetku iku nggak ada uangnya. Masa sih aku ngitung? Nek umpama aku ngitung berarti kula niku gendeng. Wong kalau duit dompet kok artinya apa Pak? Bagaimana mungkin jenengan akan dihisab? Ketika saat di dunia jenengan gak ngaku-ngaku,
iki sholatku, iki zakatku, iki posoku. Hah? Apa nih sing diitung? Wong jenengan gak ngaku-ngaku. Sing ngaku iku Allah. Dalam hati jenengan, masa saya Gusti Allah itu ngitung-ngitung. Paham maksud kula nggih? Ada golongan hamba Allah iku bi ghairi hisab. Tanpa dihisab. Bahasa syariat hanya keterangane mergake kuwi ning donya. Wis gak duwe blas, lha ngono to. Bojo gak duwe, anak gak duwe, donya gak duwe, apa nih sing dihitung melarat. Mereka keterangannya hanya di situ. Padahal secara ruhaninya ngaku-ngaku mang. Itu yang dihitung karena ngaku-ngaku. Hamba nih. Kalau hamba nih sudah lepas, aku nih Allah. Apa nih sing dihitung? Ibarat dompet orang enek duwike, masa sih Pak nganggur tak hitung ae. Tumbas rokok 10 setunggal 20.000 tak hitung. Ya gak muncul Pak 20.000 gak ono. Lah wong gak ono duit. Ya gak mungkin lah dihisab dihitung mergae kosong. Faktulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dengan menafikan, menghilangkan keakuanmu yang segala-galanya dalam hal apapun itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Itu lebih baik sebelum kematian datang. Jadi Bu, tetap secara hakikat itu yang ada akunya Allah. Selain itu di hati jenengan hancur. Termasuk surga dan neraka. Jikalau surga dan neraka itu masih kebuku makhluk. Nah tinggallah. Waktu jenengan sholat, nggak mungkin ada gambar surga atau neraka. Nggak ada gambar nih nganti sampean. Kalau sampean itu betul-betul ini wajah tu wajah, nggak ada. Arep-arep nih nganti pahala atau surga sudah tidak ada. Yang ada aku Allah. Tapi secara fisik mohon maaf sunung akhirat ya tampil surga. Ya sekalian dunya ngene lho Bos. Sama, ya sama ngene iki. Tapi ngenten Pak. Allah sampun mengenas ning Quran. Wong iman itu digembelno wong iman. Wong kafir digembelno wong enggak bisa ketemu. Enggak bisa. Makanya bahasane walaupun semua itu kembali kepada Allah, dikembalikan kepada Allah, wa inna ilaihi rajiun, tempatnya ada istilah surga dan neraka bahasa syariat. Ngaten. Makanya jenengan wis gak mengenal hisab-hisaban, wis gak mengenal. Merga Gusti Allah kadhe ngitung ora enek sing dihitung, enggak ada yang dihitung. Nggih, ngoten mohon Bapak Ibu. Untuk sementara waktu, mohon maaf untuk tahun ini kami agak digeger Allah. Tidak boleh ngaji terlalu lama. Inti, materi, paham, sudah. Yes, aku ya nggak tahu. Mungkin ya ndang pensiun loh, ngoten loh. Ya, sing pojokan muring-muring, ojo sik kuwas, ojo. Karepmu lak ngono to ya, ngoten. Tapi tetap saya tidak bisa keluar dari apa yang Allah jadikan sebagai kehendaknya. Aku saged mek ngintir mawon, ngintir. Pun Bapak Ibu hadirin, apa yang telah Allah berikan bimbingkan terhadap kita pada malam hari ini terkait masalah dinut tauhid sebagai agama asal seluruh manusia. Mudah-mudahan menjadikan kesadaran dalam hati kita yang belum sadar untuk lekas masuk di dalam dinut tauhid dan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat pada kita dan keluarga kita dan anak keturunan ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.